Hai teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas baik dengan kepemilikan penuh maupun kepemilikan sebagian. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Dalam konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, prosedur konsolidasian yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan konsolidasian dengan ekuitas pada nilai tercatat. Skema perhitungan yang dilakukan pun masih sama, yaitu dengan membuat jurnal pembelian saham di awal, yaitu jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500.000.000 pada kas di sisi kredit sebesar Rp1.500.000.000. Setelah itu, dapat dibuatkan pula skema perhitungan yang caranya masih sama dengan konsolidasian dengan ekuitas pada nilai tercatat, yaitu yang membedakan hanyalah adanya selisih atau diferensial. Selanjutnya, kita akan melihat skema perhitungan, di mana kita akan mengasumsikan bahwa PT Nusantara ini mengeluarkan investasi atas kepemilikan penuh pada PT Andalas sebesar Rp1.500.000.000. Sehingga hasil perhitungannya adalah nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000 yang akan dikurangkan dengan nilai buku. Nilai buku di sini ada saham biasa sebesar Rp800 juta, lalu ada saldo laba sebesar Rp400 juta. Kemudian keduanya dijumlahkan dan menghasilkan total nilai buku sebesar Rp1.200.000.000. Tadi kita mempunyai nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000, lalu kita kurangkan dengan nilai buku Rp1.200.000.000, sehingga kita akan mendapatkan selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai buku sebesar Rp300 juta. Selanjutnya kita akan membuat tabel perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Dalam tabel ini kita akan melihat bahwa adanya kolom akun, lalu kolom rasio, kolom investasi, kolom non pengendali, modal saham, saldo laba, dan juga diferensial. Dalam kolom rasio ini kita dapat melihat bahwa rasionya adalah 100:0, di mana kita di sini melakukan akuisisi penuh dari PT Nusantara atas PT Andalas. Lalu pada akun yang pertama adalah saldo, yaitu saldo pada tanggal 1 Januari 2015. Di sini mengeluarkan investasi sebesar Rp1.500.000.000. Sehingga kita lihat juga modal saham yang dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah Rp800 juta, lalu saldo laba sebesar Rp400 juta, sehingga ditemukan diferensialnya atau selisihnya adalah Rp300 juta. Kemudian ada juga laba bersih. Di sini laba bersihnya kan kosong karena kita masih perhitungan awal, lalu dividennya juga kosong, dan kita dapat menemukan saldo akhir pada tanggal 1 Januari 2015 adalah Rp1.500.000.000 pada kolom investasi, Rp800 juta pada kolom modal saham, lalu Rp400 juta pada kolom saldo laba, dan juga diferensial sebesar Rp300 juta. Dari skema perhitungan ini kita akan membuat jurnal eliminasi, yaitu saham biasa PT Andalas sebesar Rp800 juta di sisi debit, saldo laba Rp400 juta di sisi debit, diferensial Rp300 juta di sisi debit, dan pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500.000.000 di sisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensial. Dari tadi kita sudah menyebut diferensial atau selisih, namun kita akan membahasnya lebih lanjut di sini.
Diferensial ini dapat dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, atau dialokasikan sebagai goodwill berdasarkan PSAK 22 revisi tahun 2010. Ketika diferensial dialokasikan pada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, maka kita akan menemukan selisih antara nilai investasi aset bersih dengan nilai buku aset bersih. Sebagai contoh, dalam akuisisi oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, kita asumsikan bahwa adanya selisih antara nilai investasi dan nilai buku yang disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta rupiah. Maka diferensialnya ini akan dialokasikan kepada persediaan dan tanah sebesar nilai aset tersebut. Maka jurnal eliminasi yang akan kita lakukan adalah persediaan di sisi debit sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 250 juta rupiah di sisi debit pada diferensial sebesar 300 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya kita akan mengalokasikan diferensial pada goodwill. Menurut PSAK 48, goodwill tidak dapat diamortisasi tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill ini terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghitung goodwill? Goodwill ini didapatkan melalui penjumlahan antara imbalan yang dialihkan, lalu kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepemilikan sebelumnya, yang kemudian dikurangkan dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Sehingga kita akan menggunakan jurnal eliminasi, yaitu goodwill sebesar 300 juta rupiah di sisi debit, lalu pada diferensial sebesar 300 juta rupiah di sisi kredit. Namun, apakah semua konsiderasi nilai wajar ini akan lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih? Tentu saja tidak dapat kita pastikan apakah nilainya selalu lebih tinggi. Namun ketika nilai konsiderasi nilai wajar ini lebih rendah dibandingkan nilai wajar, maka yang terjadi adalah pembelian dengan diskon. Investor akan mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Kemudian kita akan melakukan studi kasus terhadap akuisisi secara penuh oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Nah, dari sini kita akan melihat skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, di mana ada diferensial, ada konsiderasi nilai wajar sebesar 1.500.000.000 rupiah, nilai wajar aset bersih sebesar 1.400.000.000 rupiah, dan juga nilai buku aset bersih senilai 1.200.000.000 rupiah. Dari skema ini dapat kita lihat bahwa nilai diferensialnya sebesar 300 juta rupiah. 300 juta rupiah ini didapatkan dari konsiderasi nilai wajar sebesar 1.500.000.000 rupiah, kita kurangkan dengan nilai buku aset bersih sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, 1.200.000.000 rupiah ini didapatkan dari mana? Dari saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan juga saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Kemudian
Diferensial ini akan kita alokasikan terhadap goodwill dan juga terhadap aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, di mana nilai goodwill yang dialokasikan dari diferensial ini sebesar 100 juta rupiah didapatkan dari konsiderasi nilai wajar dikurangkan dengan nilai wajar aset bersih, sedangkan aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih ini didapatkan dari selisih atau kelebihan nilai antara nilai wajar aset bersih dengan nilai buku aset bersih sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 dapat dilihat dari kolom berikut ini, di mana adanya PT Nusantara, laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas yang tertera yaitu nilai buku PT Nusantara, nilai buku PT Andalas, dan nilai wajar PT Andalas. Kemudian PT Nusantara ini akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya, yaitu yang pertama kita akan mencatat pembelian saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015. Jurnal yang kita butuhkan adalah investasi pada PT Andalas di sisi debit sebesar 1.500.000.000 rupiah dan pada kas 1.500.000.000 rupiah di sisi kredit. Kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama itu adalah kita akan mengeliminasi saldo awal investasi, di mana saham biasa PT Andalas di sisi debit sebesar 800 juta rupiah, saldo laba di sisi debit sebesar 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah di sisi debit pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 rupiah di sisi kredit. Kemudian untuk pengalokasian diferensial kita juga membutuhkan jurnal eliminasi. Yang pertama adalah persediaan di sisi debit sebesar 50 juta rupiah, tanah di sisi debit sebesar 210 juta rupiah, goodwill di sisi debit sebesar 100 juta rupiah, pada diferensial sebesar 300 juta rupiah di sisi kredit, dan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah di sisi kredit. Dari jurnal eliminasi ini terlihat bahwa persediaan dan tanah mengalami kenaikan masing-masing sebesar 50 juta rupiah dan 210 juta rupiah, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di jurnal ini juga adanya goodwill. Goodwill ini menunjukkan bahwa adanya pencatatan pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan atau PT Nusantara saat mengakuisisi PT Andalas. Kemudian kita akan membuat kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Dalam kertas kerja ini terlihat bahwa adanya kolom nama akun, kolom neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, kemudian jurnal eliminasi, dan juga kolom konsolidasian. Karena tadi kita sudah mencari jurnal eliminasi di awal, lalu dalam kertas kerja ini kita tinggal memasukkan nominal-nominal dari jurnal eliminasi yang kemudian kita catat di kolom konsolidasian, sehingga setelah ini dapat kita lakukan dengan pencatatan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anaknya yaitu PT Andalas. Dapat kalian lihat dari tabel berikut ini. Kemudian selama tahun berjalan, PT Nusantara dan PT Andalas sama-sama mengumumkan dan membagikan dividen
masing-masing sebesar 300 juta rupiah oleh PT Nusantara dan 50 juta rupiah oleh PT Andalas. Kemudian kita akan mencatat jurnal penerimaan dividen ini. Di sini kita akan mencatat jurnal penerimaan dividen oleh PT Andalas sebesar 50 juta. Jurnalnya adalah 31 Desember, kas di sisi debit sebesar 50 juta rupiah dan pada investasi pada PT Andalas di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, selama tahun berjalan juga PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah, sehingga kita juga akan mencatat jurnal pengakuan penghasilan dari PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2015. Investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah di sisi debit, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah di sisi kredit. Kenapa di sini tetap kita gunakan nilai 200 juta rupiah? Karena pada awalnya PT Nusantara ini mengakuisisi PT Andalas secara penuh. Jadi baik dividen maupun laba akan diakuisisi senilai tersebut juga yang dari PT Andalas. Selanjutnya kita juga akan mencatat untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, baik menyesuaikan diferensial terkait persediaan yang terjual maupun diferensial yang terkait dengan bangunan dan peralatan. Yang pertama, kita akan membuat jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan yang terjual. Karena selama tahun berjalan, persediaan yang terjual itu sebesar 50 juta rupiah, maka jurnalnya akan kita tulis yaitu bagian laba atas PT Andalas di sisi debit sebesar 50 juta rupiah, pada investasi pada PT Andalas di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, karena bangunan dan peralatan ini mengalami penurunan nilai, maka nilai diferensialnya ini akan dialokasikan berdasarkan sisa masa manfaat aset, yaitu 12 tahun. Sehingga kita akan menghitung, karena nilai penurunannya itu 60 juta rupiah, maka 60 juta rupiah ini dibagi dengan 12 tahun sehingga didapatkan 5 juta rupiah per tahunnya. Maka kita akan mencatat jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu investasi pada PT Andalas di sisi debit sebesar 5 juta rupiah, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian kita juga akan melakukan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per tanggal 31 Desember 2015. Nah, untuk perhitungannya dapat teman-teman lihat dari tabel berikut ini. Dalam tabel perhitungan ini terdapat kolom akun, kolom rasio, investasi, kolom non-pengendali, modal saham, saldo laba, tanah, persediaan, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan juga goodwill. Terlihat bahwa di sini saldo awal pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 1.500.000.000 rupiah. 1.500.000.000 rupiah ini didapatkan dari rincian atas modal saham, saldo laba, tanah, persediaan, bangunan, dan juga goodwill. Lalu ditambah dengan laba bersih sebesar 200 juta rupiah, lalu dikurangkan dengan dividen dan juga penyusutan yang masing-masing 50 juta rupiah dan 45 juta rupiah, sehingga saldo akhirnya adalah 1.605.000.000 rupiah per tanggal 31 Desember 2015.
Kemudian kita juga akan membuat beberapa jurnal eliminasi. Jurnal yang pertama yang akan kita buat adalah untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta rupiah di sisi debit, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah di sisi kredit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 105 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya kita juga akan membuat jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi, baik untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, lalu ada juga untuk ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi, dan juga diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Sehingga jurnalnya adalah saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah di sisi debit, saldo laba sebesar 400 juta rupiah di sisi debit, diferensial sebesar 300 juta rupiah di sisi debit, pada investasi pada PT Andalas di sisi kredit sebesar 1.500.000 juta rupiah. Kemudian kita akan membuat jurnal untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, di mana kita mengetahui bahwa diferensial ini muncul atas adanya kenaikan nilai wajar dari persediaan dan tanah, lalu adanya penurunan atas nilai wajar dari bangunan dan peralatan, dan sisanya itu adalah identifikasi atas goodwill. Sehingga jurnalnya adalah beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah di sisi debit, tanah sebesar 210 juta rupiah di sisi debit, goodwill sebesar 100 juta rupiah di sisi debit, pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah di sisi kredit, dan diferensial di sisi kredit sebesar 300 juta rupiah. Dan jurnal yang terakhir adalah untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Karena tadi kan bangunan dan peralatan itu mengalami penyusutan sebesar 5 juta rupiah yang didapatkan dari 60 juta rupiah dibagi 12 tahun sisa masa manfaatnya, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di sisi debit sebesar 5 juta rupiah, pada beban penyusutan di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian setelah ini kita akan menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anaknya yaitu PT Andalas, yang dapat teman-teman lihat dari tabel berikut ini. Laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta dan menghasilkan laba rugi konsolidasian sebesar 755 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita melihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk.
Selanjutnya, perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1.500 juta dan laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta dan dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta menghasilkan laba rugi konsolidasian sebesar 1.955 juta rupiah. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap 1. Aset diperoleh, 2. Liabilitas diambil alih, yang ketiga goodwill. Pada PSAK 22 tahun 2010 menyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Dan bila terjadi diferensial yang disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai dengan PSAK 22 revisi 2010 bahwa entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai setiap periode pelaporan. Selanjutnya, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi dalam tabel tersebut, PT Nusantara melaporkan laba bersih 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu juga diketahui bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Selanjutnya, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Jurnalnya, yang pertama mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta kali 100%. Investasi pada PT Andalas didebit pada pendapatan investasi dari PT Andalas dikredit sebesar 250 juta. Yang kedua, mencatat penilaian dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta kali 100%. Kas didebit pada
Investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 100 juta. Setelah itu, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Jurnalnya mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta kali 100%. Investasi pada PT Andalas didebit pada bagian laba dari PT Andalas dikredit sebesar 5 juta. Dan yang kedua mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 25 juta kali 100%. Jurnalnya bagian laba dari PT Andalas didebit pada investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 25 juta. Kemudian melakukan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Dalam tabel tersebut, saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Kemudian adanya jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk. Pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari dividen dari PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta didebit, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta dikredit dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta dikredit. Yang kedua, mengeliminasi saldo awal investasi. Saldo biasa PT Andalas sebesar 800 juta didebit dan saldo laba sebesar 550 juta didebit. Diferensial sebesar 255 juta didebit pada investasi pada PT Andalas Rp1 miliar 605 juta dikredit. Yang ketiga, mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Tanah sebesar 210 juta didebit dan goodwill 100 juta didebit serta akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta didebit pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dikredit dan diferensial sebesar 255 juta dikredit. Kemudian pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan didebit pada beban penyusutan dikredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, pengakuan penurunan nilai goodwill. Kerugian penurunan nilai didebit pada goodwill dikredit sebesar 25 juta. Selanjutnya, membuat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016, yang dimana tabel ini berisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang masing-masing akun ini memiliki total aset sebesar 8 miliar 230 juta rupiah dan 2 miliar 300 juta rupiah, yang kemudian menghasilkan saldo konsolidasian sama sebesar 9 miliar 80 juta rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pertama, ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian.
ilustrasi pengkonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas. Ilustrasi transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 1.200.000.000 rupiah dan nilai buku yang terdiri dari saham biasa sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta sehingga menghasilkan total nilai buku sebesar 1.200 juta. Porsi kepemilikan 75%, nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta dan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta. Selanjutnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas. Yang pertama, 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas didebit pada kas di kredit sebesar 1.200.000.000 rupiah. Untuk mengonsolidasi laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, zona eliminasinya yang dibuat adalah mengeliminasi ekuitas anak perusahaan. Yang pertama, mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta didebit, saldo laba sebesar 400 juta didebit, dan diferensial sebesar 300 juta didebit pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.200 juta dikredit dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta dikredit. Yang kedua, mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya, persediaan sebesar 50 juta didebit, tanah sebesar 210 juta didebit, dan goodwill sebesar 100 juta didebit pada diferensial sebesar 300 juta dikredit dan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dikredit. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi, di mana persediaan mengalami kenaikan nilai wajar, tanah mengalami kenaikan nilai wajar, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai, dan transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas munculnya goodwill dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas, serta pada jurnal ini terdapat perbedaan ketika kepemilikan sebagian. Jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegangan saham non-pengendali atas aset yang dimiliki entitas anak. Saya akan menjelaskan tentang konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, pada tabel 4.10 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada 31 Desember 2015 terdapat
kas debit sebesar 30.500.000. Pada investasi pada PT Andalas, kredit sebesar 37.500. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan, PT Andalas sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode akuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas debit 150 juta, pada bagian laba atas PT Andalas kredit 150 juta. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas, debit 50 juta, pada investasi pada PT Andalas, kredit sebesar 50 juta. Menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual yaitu 50 juta dikali dengan 100%. Jurnal 33 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, Jurnal 34 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bakunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yaitu 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan amortisasi sebesar 5 juta atau 60 juta dibagi dengan 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakuisisi. Pada tabel 4.11 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% diakuisisi oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan dan peralatan, serta goodwill sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik tercatat terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan, yaitu pada 35E tercatat bahwa bagian laba atas PT Andalas debit sebesar 105 juta. Pada dividen diumumkan kredit sebesar 37.500 juta. Investasi pada PT Andalas kredit sebesar 67.500 juta. Mengeliminasi pengakuan penghasilan PT Andalas. Selain itu, oleh karena saat PT Andalas tidak dimiliki sepenuhnya oleh
PT Andalas, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali tersebut, maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat disajikan pada jurnal 36E sebagai berikut. Pada 36E, bagian laba kepemilikan non-pengendali debit sebesar 50 juta. Dividen diumumkan kredit sebesar 12.500. Kepentingan non-pengendali kredit sebesar 37.500. Mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk pada PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsolidasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Selain itu, bagian kepentingan non-pengendali menemukan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak diakuisisi oleh PT Nusantara. 7E, terdapat saham biasa PT Andalas debit sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial debit sebesar 300 juta. Investasi PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta. Kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi 37E. Terlihat bahwa pada jurnal eliminasi ini tidak memiliki perbedaan dengan jurnal yang kita temukan pada jurnal eliminasi 16E. Hal ini mengidentifikasikan bahwa saat nilai wajar kepentingan non-pengendali tidak berbeda dengan nilai baku dari porsi kepentingan non-pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan induk akan sama diperolehkan dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta. Kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta. Penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Serta sisanya teridentifikasikan sebagai goodwill sebesar 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. 38E, beban pokok penjualan debit 50 juta, tanah sebesar 210 juta, goodwill debit sebesar 100 juta, bangunan dan peralatan debit sebesar 60 juta, diferensial bangunan dan peralatan kredit sebesar 60 juta, diferensial kredit sebesar 300 juta. Mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Kasus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam suatu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau realisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tempat untuk laporan keuangan tersendirinya. Tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasi. Selain itu,
Untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut, hingga aset tersebut tersusunkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi dengan 12, ketemu hasil 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah akumulasi penyusutan dikurangi bangunan dan peralatan sebesar debit 5 juta pada beban penyusutan kredit 5 juta. Selanjutnya, tabel 4.12 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.12 dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 750 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.905 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 750 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta ditambah pos milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, ketemu laba rugi konsolidasi yang sebesar 705 juta. Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyusutan komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang diperolehkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016 diketahui saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1.500.000 juta. Laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta. Dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta. Ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Dikurangi penghapusan diferensiasi terkait persediaan sebesar 50 juta. Dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Ketemu laba rugi konsolidasian sebesar 1.905 juta. Pada gambar 4.7 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsolidasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55. Sebagai contoh,
PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1.500 juta. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar. Saham dengan nilai par 1000. Maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian ini sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas debit sebesar 1.550 juta. Beban pengakuisisian debit sebesar 150 juta. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.550 juta pada debit. Beban pengakuisisian debit sebesar 150 juta. Kas kredit sebesar 200 juta. Modal saham sebesar 1 miliar. Premium saham sebesar 500 juta. Mengakuisisi PT Andalas dan pengakuan biaya terkait akuisisi PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550 juta, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK 55 perlu dikapitalisasi, sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan muncul pada laporan laba rugi komprehensif.